Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada tingkah laku orang Yahudi, orang kafir, dan orang musyrik yang direkam oleh Allah di dalam surat Al-Kautsar. Bunyinya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu tu wahai Muhammad Al-Kautsar, itu nikmat yang banyak. Kemudian fashalli lirabbika wanhar, sujudlah kamu sujud dan beribadahlah kepada Tuhanmu itu, lalu berkurbanlah atau menyembelihlah. Dan kuncinya inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka lah yang akan terputus. Ini salah satu perilaku masyarakat kaum musyrikin di saat itu, mengolok-olok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu tidak mempunyai anak laki-laki. Begitu yang kita dengar di dalam semangat tafsir, mengolok-olok Nabi Muhammad karena tidak punya anak laki-laki. Tapi Allah menghibur Rasulnya, sungguhnya orang-orang yang membencimu itulah nanti yang akan punah gitu, bukan engkau wahai Muhammad. Buktinya sampai sekarang hampir 5 kali di dalam salat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu apa hubungan ayat ini dengan cerita Yusuf Mansur? Yusuf Mansur itu suka sekali kalau ada orang mengkritiknya, lalu tiba-tiba orang itu sakit misalnya. Dia akan katakan itu sudah dibalas oleh Allah gitu. Kalau ada orang misalnya ada masalah itu gara-gara ngeritik saya gitu. Lantas aneh doain ya, biar dia cepat baikan, biar cepat ini ya. Terakhir yang dia ngotot itu, ada Pak Darso Arif menginterview seseorang yang bernama Iqbal. Oleh Yusuf Mansur, identitas orang yang diperjelas, dia mengatakan kamu tuh udah kena azab oleh Allah, masalah keluargamu atau bla 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 gitu. Sekarang apa iya gitu? Kalau bagi Yusuf Mansur semuanya iya, seakan-akan dia itu adalah penyalur suara Tuhan gitu. Orang nagih utang ke dia aja, dia dengan gampang mengatakan aneh adem seperti Ibrahim gitu. Jadi orang-orang yang menagih utang itu seperti Namrud dan pengikut-pengikutnya. Ini kan aneh kalau begini memahami agama gitu. Kita ini sesama muslim, nggak ada cerita itu tuh. Oh, cerita Namrud dengan Ibrahim itu cerita keimanan, cerita akidah orang yang bertauhid dengan orang musyrik. Yusuf Mansur enak aja klaim itu. Aneh adem ditagih utang, nggak terasa. Orang-orang ya seperti Ibrahim. Lalu orang-orang yang meminta utang itu orang musyrik gitu. Nah ini kembali dia ulang lagi. Setiap orang yang datang ke rumahnya misalnya, oh itu orang itu akan dapat musibah semua itu. Gitu. Seolah-olah ya dia ini sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi Muhammad. Ya kan? Karena kamu tuh begitu wahai Muhammad, kamu tuh dicabut oleh Allah, nggak dapat kemana laki-laki, anakmu perempuan semua. Karena di zaman jahiliyah itu simbol superioritas itu adalah laki-laki gitu. Karena perempuan ya nggak ada, dianggap saat itu ya manusia setengah manusia lah ya. Bahkan dalam sejarah mereka itu ketika Nabi Muhammad datang itu perempuan atau anak perempuan dianggap sebuah kehinaan. Karena itu banyak orang-orang di zaman itu yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena malu gitu. Padahal dunia ini nggak akan ada, nggak bisa berkembang kalau tidak ada cerita perempuan gitu. Jadi itu, nah Yusuf Mansur sekarang juga mengembangkan metode itu. Metode memahami agama seperti kaum jahiliyah. Memahami Islam seperti dari sudut kacamata kaum musyrikin gitu. Ini mungkin yang dia mau ceritakan, memahami Islam menurut kalimat biduni mu'arrabah gitu, tanpa memahami i'rab. Kita mau tahu seperti apa gitu. Jadi kalau ada orang mengkritik dia,
tiba-tiba orang sakit gitu. Wah, itu diazab oleh Allah itu. Supaya kamu tuh berhenti. Jadi kita berhenti mengkritik dia. Berhenti memberikan masukan. Jadi kalau kita memberikan masukan, kita kena sakit, kita katanya kena azab. Terus gimana kalau orang kena COVID di dunia ini, dalam 2 tahun terakhir ini kan COVID. Terus kalau saya kena COVID tuh gimana? Kalau si A kena COVID, kalau ada ibu-ibu tuh yang duitnya nggak dikembalikan ke Sumansur, dia kena COVID, tuh nggak boleh minta gitu. Aneh benar nih cerita ini. Terus kalau Sumansur kena COVID gimana? Nggak apa-apa, dia juga kena COVID. Semua orang dan kita ini kan banyak yang kena COVID ini. Sakit gitu. Terus gara-gara kita memberikan masukan kepada Sumansur, lantas kita dikutuk Allah gitu. Inilah yang disebut beragama tapi dari kacamata dan berperilaku seperti masyarakat jahiliyah kepada Nabi Muhammad. Ya tidak dalam jangka keimanan gitu. Kalau begitu semua orang juga bisa kita begitukan. Wah ente nih kalau orang kecelakaan bagaimana nanti? Habis dia misalnya diminta mobilnya dia nggak mau kasih. Tiba-tiba dia kecelakaan. Nah itu kan kamu tuh anak Tuhan apa begitu? Kembali kita kepada surah Al-Kautsar tadi itu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, bukan mereka yang akan punah, yang orang-orang yang menghinamu. Bukan kamu yang akan punah, wahai Muhammad. Bukan kamu yang akan habis. Mereka lah yang penipu-penipu itu yang akan habis. Jadi hidup ini memang ke depan ini kita lihat Allah menjadikan garisan hidup itu kadang-kadang seperti misteri. Ada orang terlihat sukses tapi tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka ada saja kakinya tertahan oleh seutas tali, lalu dia terjatuh dan terjengkang, sehingga menghancurkan masa depan yang sudah dia ukir, yang sudah dia damba-dambakan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bintangnya hampir bersinar, tahu-tahu dia terpleset, jatuh, hancurlah semua khayalan dan angan-angan yang akan dia bangun. Bagi masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad itu dianggap bagi dia sebagai orang-orang yang gila. Nabi Muhammad dan pengikut dianggap sebagai orang-orang lemah yang tidak akan bisa berpengaruh apa-apa. Tapi terjadi pembalikan sejarah, habislah mereka semua itu. Jadi Sumansur tidak bisa mengklaim-klaim seperti suara Tuhan gitu. Tiba-tiba ada orang sakit setelah mengkritik antum, lantas bilang itu sudah dibalas oleh Allah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Berarti mereka melakukan kesalahan dong kalau dia dibalas oleh Allah. Antum yang benar gitu. Kan lucu ini. Tiba-tiba misalnya nih, ibu-ibu yang dulu Anda datangi ke Hong Kong, ngumpulin duit yang banyak-banyak, sekarang dia minta. Tiba-tiba sesampai di Jakarta, karena dia kurang menjaga makanan, kena tipes misalnya. Terus nanti dibilang, wah itu karena mencoba itu memfitnah aneh, apa begitu? Bukan, nggak ada hubung begitu. Kalau begitu cerai kacau dong kita beragama. Masa mengkritik Sumansur lantas kita diazab oleh Allah? Nah, Sumansur siapa? Apanya Allah gitu? Atau berani pula mengklaim nanti cup, udah aneh balas. Masa Tuhan diperintah-perintah seperti itu? Itu jelas sebuah kebohongan yang ditebar-tebarkan oleh Yusuf Mansur untuk menakut-nakuti orang supaya tidak ada yang berani mengungkap kezaliman, kebatilan, kebohongan yang dia lakukan. Dan semoga kita terus akan menyuarakan kebenaran ini walaupun suara kita seperti cerita cicak di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mau dibakar oleh Namrud, cicak mencoba menghembus api gitu. Lantas oleh iblis atau oleh jin saya itu mentertawakannya, berapa sih kekuatanmu Cak? Kata cicak, berapapun kekuatan saya, api besar mungkin tidak bisa dia padamkan. Tapi kata cicak, saya sudah mencoba menghembusnya meskipun hembusan saya ini terbatas. Tapi Allah menjadi saksi, kita sudah mencoba berada di garis yang benar,
menyuarakannya walaupun hasilnya belum kita temukan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.